Selamat siang, mahasiswa Baru Nawati, semester 5. Kali ini kita mempelajari tentang operasi riset bisnis, khususnya pemrograman linier untuk maksimalisasi. Tujuan maksimalisasi di sini adalah untuk memaksimalkan keuntungan atau profit dari perusahaan. Dari sedemikian sumber daya, baik itu berupa bahan baku maupun uang. Sebelum kita memasuki soal lebih lanjut, kita harus memahami bahwa sebuah soal dikerjakan dengan membedakan 3 komponen dari sebuah kasus. Operasi riset bisnis adalah mempelajari terkait kasus-kasus bisnis yang dihitung secara matematis dan praktis untuk mendapatkan titik solusi paling logis. Yang pertama kali komponen dasarnya adalah variabel keputusan yang kita cari untuk ditentukan. Jadi di sini kita sudah mulai menentukan berbagai macam simbol untuk menghitung titik maksimal atau keuntungan maksimal yang akan kita dapatkan. Kemudian objektifnya adalah tujuan mengoptimalkan, memaksimalkan atau meminimalkan. Untuk video kali ini kita mempelajari tentang memaksimalkan. Constraint yaitu solusi yang harus dicapai. Jadi untuk lebih memahaminya, kita singkat begini ya. Yang pertama, variabel keputusan ini mengidentifikasikan beberapa variabel-variabel yang termasuk dalam kasus kita. Contoh X1, X2, Y, Z ini diidentifikasikan pada variabel keputusan. Tetapi pada umumnya variabel keputusannya hanya memiliki dipisahkan hanya 2 saja, yaitu X1 dan X2. Sedangkan objektif tujuan, yaitu mengoptimalkan, memaksimalkan atau minimalkan, sudah mulai memasukkan sebuah persamaan matematika untuk menjabarkan proses-proses produksi maupun proses-proses aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk menemukan constraint atau solusi yang harus dicapai. Jadi constraint ini sudah menemukan gambaran secara jelas ya. Selanjutnya, linear pemrograman metode grafik. Tujuan yang ingin dicapai adalah mendapatkan solusi grafis dari pemrograman linear 2 variabel. Metode grafik hanya dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah pemrograman linear 2 variabel X dan Y. Jadi ini ada sumbu vertikal dan horizontal ya, untuk membuat sebuah garis atau sebuah sumbu dari sumbu X dan Y. 3 variabel juga bisa dilakukan, tetapi sangat menyulitkan karena menggunakan 3 sumbu dalam penggambaran koordinatnya. Ini kita langsung menggunakan contoh kasus model ya. Pertama kali, sebuah kasus akan dimulai dengan berbagai macam persyaratannya. Contoh yang pertama adalah perusahaan ABC memproduksi cat interior dan eksterior dari 2 bahan baku, yaitu M1 dan M2. Tabel di bawah, tabel setelah ini ya, adalah informasi mengenai kebutuhan bahan baku, ketersediaan, dan keuntungannya. Survei pasar menunjukkan bahwa kebutuhan per hari untuk cat interior tidak boleh melebihi cat eksterior lebih dari 1 ton. Juga kebutuhan harian maksimal untuk cat interior adalah 2 ton. Perusahaan ABC ingin menentukan jumlah optimal atau terbaik produk antara cat interior dan eksterior dengan memaksimalkan total keuntungan harian. Berapa sih total keuntungan hariannya? Ini adalah tabelnya. Di sini cat eksteriornya adalah 6, cat interiornya adalah 4 untuk M1 dan kapasitas produksinya sekitar 24. M2 cat eksteriornya 1, cat interiornya 2. Jadinya kapasitas produksinya 6. Keuntungannya adalah dari cat eksterior menggunakan bahan M1 dan M2 itu keuntungannya sekitar 5.000 per unitnya ya. Sedangkan cat interior dengan M1 dan M2 keuntungannya sekitar 4.000 per unitnya.
Sekarang kita ingin memaksimalkan. Baik, di sini perlu diketahui seluruh pekerjaan yang kita kerjakan saat ini menggunakan tabel ini. Jadi ketika para mahasiswa melihat dan sampai pada tabel ini, silahkan melakukan screenshot atau disimpan atau difoto sebagai bekal untuk memahami beberapa pemahaman-pemahaman dan solusi selanjutnya. Ketika menyelesaikan sebuah kasus, diharapkan para mahasiswa membedakan dengan 3 komponen dasar seperti yang dijelaskan sebelumnya, yaitu menentukan variabel keputusan, menentukan fungsi tujuan, dan menentukan constraint. Pertama kali, kita akan menentukan variabel tujuan dari permodelan maksimalisasi atau maksimasi dari model perusahaan ABC ini. Pertama, kita menentukan variabel keputusannya. Kita menggunakan variabel keputusan bisa X1 dan X2 ya, tetapi kita bisa menggunakan huruf-huruf yang lain, tetapi yang paling familiar dan mudah dipahami adalah X1 dan X2. Di sini kita sudah memahami bahwa X1 adalah produksi harian cat eksterior. Jadi X1 itu milik cat eksterior. Dan X2 melambangkan ton produksi harian cat interior. Ada X1 dan X2 ya. Sudah jelas di sini. X1 adalah lambang untuk ton produksi harian cat eksterior. Sedangkan X2 adalah lambang untuk ton produksi harian cat interior. Selanjutnya, menentukan fungsi tujuan atau kita sudah mulai membuat sebuah persamaan matematika. Di sini, fungsi tujuannya, perusahaan ingin memaksimalkan total keuntungan harian dari kedua produk. Cat eksterior adalah 5 dalam kurung kali 1000 ya per unitnya, dan cat interior adalah 4 dalam tanda kurung 1000 per unitnya. Maka dapat didefinisikan bahwa total keuntungan dari cat eksterior adalah 5x1 dalam tanda kurung dikali 1000 rupiah. Total keuntungan dari cat eksterior adalah 4x2 dalam tanda kurung dikali 1000 rupiah. X1 dari mana? X1 adalah lambang cat eksterior. Sedangkan X2 adalah lambang dari cat interior. Baik, di sini kita ketahui bahwa pembatasan bahan baku dinyatakan secara verbal. Oke, kita sampai di sini bahwa cat eksterior itu keuntungannya 5. Cat interior keuntungannya 4. X1 adalah lambang dari eksterior, X2 adalah lambang dari interior. Sehingga jika Z mempresentasikan total keuntungan harian, tujuan perusahaan adalah memaksimalkan Z sama dengan 5x1 ditambah 4x2. Jika pertanyaannya adalah dari manakah 5x1 dan 4x2, kita kembali lagi kepada tabel. X1 adalah lambang dari cat eksterior. X2 adalah lambang dari cat interior. Sehingga di sini Z sama dengan 5x1 ditambah 4x2. Atau Z sama dengan keuntungan 5 dari cat eksterior ditambah 4 keuntungan dari cat interior. Baik. Jadi ketika membaca persamaan matematika dan membuat sebuah persamaan matematika, diharapkan kita membacanya dari atas ke bawah. Jika kita memahaminya dan membuatnya adalah berurutan ya, X1 adalah di atas dan X2 adalah di bawah, maka kita membacanya adalah persamaannya Z sama dengan 5x1 ditambah 4x2. Sama untuk M1 sama dengan 6x1 ditambah 4x2.
1x1 ditambah 2x2 ini sama dengan 6x1 ditambah 4x1 adalah 24. 1x1 ditambah 2x2 sama dengan 6. Oke. Di sini tujuannya sudah jelas ya. Kemudian selanjutnya kita menentukan constraint atau solusi dari kasus yang sedang kita selesaikan saat ini. Constraint yang membatasi bahan baku yang digunakan dan kebutuhan produk pada bahan baku. Penggunaan bahan baku oleh kedua produk lebih besar kapasitas, lebih kecil daripada kapasitas ketersediaan bahan baku. Sehingga pembatasan bahan baku dinyatakan secara verbal. Penggunaan harian bahan baku M1 adalah 6 ton untuk cat eksterior dan 4 ton untuk cat interior. Oke. Sehingga penggunaan bahan baku M1 oleh cat eksterior 6x1, penggunaan bahan baku M1 oleh cat interior menggunakan 4x2. Sama seperti kita kembali lagi ya di tabel bahwa 6x1 karena dia M1-nya berada di cat eksterior ya, sehingga 6x1 ditambah 4x2 karena cat interior sama dengan 24. Sehingga ketika rekan-rekan semuanya mengerjakan persamaan matematika, silahkan lihat tabelnya dan langsung dikerjakan dari atas ke bawah. Contoh, untuk keuntungannya Z sama dengan 5x1 ditambah 4x2. M2 persamaannya adalah 1x1 ditambah 2x2. M1 persamaannya adalah 6x1 ditambah 4x2 sama dengan 24. Sama ya pembuatannya. Dari bacanya adalah dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah. Seperti yang baru saja dijelaskan. Karena ketersediaan harian dari bahan baku M1 dan M2 dibatasi 24 dan 6 ton, maka hubungan batasan yang diberikan menjadi 6x1 ditambah 4x2 tidak boleh lebih dari 24 ton. Kemudian X1 ditambah 2X2 tidak boleh lebih dari 6 ton. Bahan baku M2-nya ya tidak boleh lebih dari 6 ton. Karena ini ketersediaan bahan bakunya. Berbeda halnya ketika kita berbicara tentang minimalisasi. Minimalisasi terkait gambarnya adalah bukan tidak boleh lebih besar ya. Tapi persamaan yang ada di kiri tidak boleh lebih besar dari batasannya. Kalau ini kan persamaannya tidak boleh lebih besar. Kalau untuk minimalisasi, gambar capitnya ini akan berbalik ke persamaan matematikanya. Selanjutnya, batasan permintaan yang pertama adalah bahwa batas produksi harian cat interior melebihi cat interior seharusnya tidak melewati 1 ton yang ditranslasikan dengan X2 min X1 tidak boleh lebih besar dari 1. Oke, X2 min X1 tidak boleh lebih besar dari 1. Jika batasnya adalah 2 ton, maka X2 min X1 tidak boleh lebih besar dari 2. Tetapi karena batasnya adalah 1, maka X2 min X1 tidak boleh lebih besar dari 1. Kemudian, batasan permintaan yang kedua adalah bahwa maksimal kebutuhan harian cat interior dibatasi 2 ton. Yang ditranslasikan dengan X2 tidak boleh lebih besar dari 2 batas permintaan. Nah, batas-batas ini dari mana, Pak? Batas-batas ini silahkan teman-teman semuanya bisa melihat persamaan yang pertama tadi ya, sebelum kita memasuki tabel, bahwa per hari cat interior tidak boleh melebihi cat eksterior lebih dari 2 ton. Oke, cat eksterior adalah X1 dan interior adalah X2. Sehingga
X2 min X1 tidak boleh lebih besar dari 1. Sedangkan kebutuhan harian maksimal untuk cat interior atau X2 adalah 2 ton. Oke, di sini sudah tahu ya, batasan itu dari mana? Batasan itu dari soal dan dari kasusnya. Sehingga besok sebelum mengerjakan sebuah persamaan matematika, mohon untuk melihat dan membaca kasusnya terlebih dahulu. Baik, setelah di sini kita sudah membuat beberapa persamaannya ya. Batasan non negatifnya adalah X1 lebih besar dari 0 dan X2 lebih besar dari 0. Sehingga modelnya adalah maksimalkan Z sama dengan 5X1 plus 4X2. Z 5X1 plus 4X2 dari mana? Kita kembali lagi ke tabel ya. 5X1, X1 sama dengan eksterior, 4X2 sama dengan interior sama dengan Z. Berarti Z sama dengan 5X1 ditambah 4X2. Sama untuk beberapa persamaan-persamaan yang sudah dibuat, kita masukkan di sini sampai beberapa persamaan ya, sampai 5 persamaan. Setelah persamaan semuanya selesai, sekarang kita akan membuat sebuah tabel. Sebelum kita membuat sebuah kurva atau titik ya, titik potong sebuah sumbu, maka kita mulai menghitung dulu masing-masing persamaannya dengan titik sumbu 0. Contoh, kita menggunakan persamaan pertama ya. Persamaan pertama adalah 6X1 ditambah 4X2 tidak boleh lebih besar dari 24. Tidak boleh lebih besar dari 24. Sehingga di sini untuk mengetahuinya adalah kita bisa menggambar garis lurusnya dengan mengganti 0 terlebih dahulu dari masing-masing X1 maupun X2 untuk mendapatkan titik sumbu pada kurva. Contoh ya, ini adalah misalnya pada persamaan pertama adalah 6X1 ditambah 4X2 tidak boleh lebih besar dari 24. Dengan garis lurus 6X1 tambah 4X2 sama dengan 24. Kita dapat menentukan dua garis berbeda yang dilalui garis tersebut dengan mengganti X1 sama dengan 0, mendapatkan X2-nya sama dengan 24 bagi 4 sama dengan 6. Kenapa dibagi 0? Untuk mendapatkan persamaan pada kurva. Jadi contoh ya, ini bisa dilihat di sini. 6X1 ditambah 4X2 sama dengan 24. Nah, untuk mendapatkan titik pertamanya, kita ganti 0 X1-nya. Sehingga 6 dikali 0 ditambah 4X2 sama dengan 24. X2 sama dengan 24 dibagi 4 sama dengan 6. Sehingga di sini hasilnya adalah 6. Sama juga ketika kita mengganti di titik X2 adalah dengan 0. Sehingga di sini persamaannya yang diganti 0 adalah X1 dan X2. Pada persamaan keduanya, 6X1 ditambah 4X2 sama dengan 24, X2-nya diganti 0. Sehingga 6X1 ditambah 4 kali 0 sama dengan 24, berarti 6X1 ditambah 0 sama dengan 24, X1 sama dengan 24 dibagi 6 sama dengan 4. Maka garis untuk persamaan tersebut melewati dua titik, yaitu 0.6 dan 4.0. Baik ya, ketika yang diganti 0-nya adalah pertama, maka X1 yang diganti 0, maka 0 berada pada
angka pertama. Tetapi ketika X2-nya yang diganti 0, maka 0 terletak pada angka kedua. Sehingga dua titiknya persamaan pertama ketika X1 diganti 0, nilainya adalah 0,6. Dan ketika X2-nya diganti 0, maka titiknya adalah 4,0. Sehingga ketika kita membuat sebuah persamaan, hasilnya seperti ini, 0,6 dan 4,0. Contoh ya, sekali lagi, 1x1 ditambah 2x2 tidak boleh lebih besar dari 6, atau kita bisa menggunakan 1x1 ditambah 2x2 sama dengan 6. Jika x1 kita gantikan 0, maka 1 dikali 0 adalah 0, maka plus 2x2 sama dengan 6, x2 6 dibagi 2 sama dengan 3. Sehingga titik di sini adalah 0,3. Oke, 0,3. Dan selanjutnya, X2-nya kita ganti 0. 1x1 ditambah 2 kali 0 sama dengan 6, sama dengan 1x1 ditambah 0, x1 sama dengan 6 dibagi 1, hasilnya 6. Karena X2-nya diganti 0, maka 0 ada di angka kedua. Karena pada persamaan pertama, karena X1-nya yang diganti 0, maka 0 ada pada angka pertama. Sehingga persamaannya adalah 0,3 dan 6,0. Hal itu juga berlaku untuk beberapa persamaan-persamaan yang lainnya, baik persamaan 3 dan persamaan keempat. Baik, rekan-rekan semuanya, bisa kita perhatikan ini adalah sebuah kurva. Sekarang kita membahas titik pertama, yaitu titik pertama adalah pada titik sebelumnya kita lihat adalah titiknya 0,6 dan 4,0. 0,6 dan 4,0. Baik, rekan-rekan semuanya, pada persamaan pertama kita bisa lihat bahwa persamaannya adalah 6x1 ditambah 4x2 tidak boleh lebih besar dari 24. Atau pada persamaan sebelumnya, hal itu pada titik 0,6 dan 4,0. 0,6, jadi kita menghitung ke bawah dulu, baru ke atas ya. 0,6 dan 4,0 ke bawah, jadi ke atas ke bawah. 0,6 dan 4,0 sehingga bertemu pada satu sumbu ya. Maka pada garis lurus adalah 6 ke 4. Selanjutnya sama, untuk X1 ditambah 2x2 tidak boleh lebih besar dari 6. Sumbunya adalah 0,3. Oke. 0,3 di sini. Dan 6,0. Jadi 6 ke bawah 0. Seperti ini. Kemudian min X1 plus X2 tidak boleh lebih besar dari 1. Kenapa di sini? Ini adalah 0,1 ya. Kemudian selanjutnya adalah min 1. Min 1 sama 1x2. Jadi di sini. Garisnya seperti ini. Kemudian X2 tidak boleh lebih besar dari 2, X2 sama dengan 2, sehingga garisnya seperti ini. Ada garis lurus. Disinilah titik optimalisasinya yang ada dari sekian garis-garis yang ada. Prosedur penyelesaian menggunakan metode grafik menentukan lokasi solusi yang layak. Yang kedua, menentukan solusi optimal dari di antara semua titik solusi yang layak tersebut. Jadi tadi kan kita lihat sudah ada banyak ya titik solusinya di sini. Jadi di sini ada beberapa titik ini. Beberapa titik ya, titik pertemuan. Kemudian kita menghitung jumlahnya sangat banyak, maka kita perlu menghitung secara sistematis berapa sih titik optimalnya. Kita sudah mengidentifikasi bahwa
keuntungannya dari tadi adalah Z sama dengan 5X1 ditambah 4X2, 5X1 dari cat eksterior, dan 4X2 dari cat interior. Kita ingin maksimalkan Z. Maka di sini kita hitung kembali, 6X1 ditambah 4X2 sama dengan 24. X1 ditambah 2X2 sama dengan 6. Atau kalau kita balik, X1 sama dengan 6 min 2X2. Oke, 6 min 2X2. Dengan mensubstitusikan persamaan kedua pada persamaan pertama, didapatkan bahwa, bisa kita lihat di sini ya, karena X1 plus 2X2 sama dengan 6, nah ini dibalik ya, jadi X1-nya sama dengan 6 min 2X2. Pada persamaan 6X1 plus 4X2, 6X2, 6 min 2X2-nya ini menggantikan X1-nya. Oke, menggantikan X1-nya. Sehingga di sini 6 dalam tanda kurung 6 min 2X2 ditambah 4X2 sama dengan 24. 6 dikali 6 hasilnya 36. 6 kali 2 hasilnya 12. Sehingga 36 min 12X2 ditambah 4X2 sama dengan 24. Atau 36-nya kita letakkan, kita pindah ke sini, sehingga min 2X2 ditambah 4X2 sama dengan 24 min 36. Atau kita bisa memahaminya, min 2X2 ditambah 4X2 sama dengan min 8X2 sama dengan 24 min 36 ya, hasilnya min 12, min 8X2 min 2 sama dengan min 12, sama dengan X2-nya adalah 12, 8-nya pindah ke kanan, sehingga min 2 sehingga X2 sama dengan 12 bagi 8, X2-nya sama dengan 1,5. Oke, X2-nya sama dengan 1,5. X1 ditambah 2X2, oke, persamaan kedua ya, X1 ditambah 2X2 sama dengan 6. X1 ditambah, nah X1-nya kan hasilnya ada nih 1,5. 1,5 ditarik digantikan X2-nya. Sehingga X1 ditambah 2 kali 1,5 sama dengan 6. X1 ditambah 3, perkalian 2 kali 1,5 ya, 3, sama dengan 6. X1 sama dengan 6. X1 sama dengan 3. Oke. X1, saya ulangi kembali ya. X1 ditambah 2X2 sama dengan 6. X1 ditambah 1,5 yang hasil dari X2 ditarik ke sini, tambah 2 kali 1,5 sama dengan 6. Sehingga X1 ditambah 3 sama dengan 6. Kenapa hasilnya bisa 3? Karena 3 di sini pindah ke kanan. Sehingga dari plus jadi minus. Sehingga X1 sama dengan 6 min 3, X1 sama dengan 3. Jadi 3-nya ini pindah ke kanan ya. 3-nya pindah ke kanan. Sehingga 6 min 3 sama dengan 3. Dengan cara aljabar didapatkan bahwa X1 sama dengan 3 ini, dan X2 sama dengan 1,5 di sini. Dengan demikian, Z sama dengan 5X1 ditambah 4X2 sama dengan 5, X1-nya adalah 3, dan 4X2, X2-nya sama dengan 1,5, hasilnya adalah 5 kali 3 sama dengan 15, dan ditambah 4 kali 1,5 adalah 6. Sehingga 15 ditambah 6 sama dengan 21. Di sini kita dapat mengetahui bahwa pada titik paling optimal adalah pada titik 3.15. 3.1,5 dengan titik optimalnya pada unit 21.000 unit atau 21 keuntungan pada produksi masing-masing produk. Baik, ini adalah cara menghitung secara maksimal ya dari kedua produk tersebut. Menemukan titik keuntungannya. Sekarang latihan soalnya sama.
Perusahaan minuman Cap Singa memproduksi dua minuman, yaitu Cap Singa Gunung dan Cap Singa Hutan, dari dua bahan baku, ginseng dan kayu merah. Tabel di bawah ini adalah informasi mengenai kebutuhan bahan baku, ketersediaan, dan keuntungannya. Hasil riset di pasar menunjukkan bahwa kebutuhan per hari untuk minuman Cap Singa Hutan tidak boleh melebihi minuman Cap Singa Gunung. Tidak boleh lebih dari 2 ton. Oke. Juga kebutuhan harian maksimal untuk minuman Cap Singa Hutan adalah 4 ton. Perusahaan minuman Cap Singa ingin menentukan jumlah optimal terbaik produk antara Cap Singa Gunung dan Cap Singa Hutan dengan memaksimalkan total keuntungan harian. Ini adalah tabelnya. Di sini ada 2 produk ya. Dia menggunakan ginseng dan kayu merah. Untuk ginseng, Singa Gunung butuh 8 ton dan kayu merahnya 5 ton. Keuntungannya per unitnya sekitar 7.000. Sedangkan di minuman Cap Singa Hutan, itu ginsengnya itu butuh 3 ton dan kayu merahnya 8 ton. Sehingga keuntungannya sekitar 9.000. Kapasitasnya adalah kebutuhan perharinya untuk ginseng dibatasi 24 ton dan kayu merah 40 ton. Baik, di sini perintahnya, buatlah persamaan dari tabel tersebut, buatlah tabel dari persamaan tersebut, hitunglah keuntungan maksimal dari kombinasi kedua bahan tersebut. Dan tentunya, rekan-rekan semuanya, jangan lupa ya, mengerjakan soal tersebut dengan menggunakan komponen variabel keputusan, fungsi tujuan, dan constraint ya. Jawaban-jawaban tersebut harus tercantum pada 3 aspek, yaitu variabel keputusannya apa saja, fungsi tujuannya untuk apa, kemudian constraint atau solusinya seperti apa. Baik, silakan dihitung ya. Kita akan bertemu pada pertemuan nanti selama 1 jam. Rekan-rekan silakan melihat ini, difahami, kemudian akan kita bahas soalnya nanti ketika pertemuan. Selanjutnya, ketika nanti setelah pertemuan selesai, maka kita akan mengerjakan, rekan-rekan semuanya diharapkan bisa mengerjakan soal ini. Perusahaan minuman kesehatan memproduksi 2 minuman, yaitu cap segar dan bugar. Jadi ada cap segar, ada cap bugar. Dari 2 bahan baku, secang dan jahe. Tabel di bawah ini adalah informasi terkait kebutuhan bahan baku, ketersediaan, dan keuntungannya. Hasil riset di pasar menunjukkan bahwa kebutuhan per hari untuk minuman cap bugar tidak boleh melebihi minuman cap segar, lebih dari 1 ton. Juga kebutuhan harian maksimal untuk minuman cap bugar adalah 6 ton. Oke, adalah 6 ton. Perusahaan minuman kesehatan ingin menentukan jumlah optimal terbaik produk antara cap segar dan cap bugar dengan memaksimalkan total keuntungan harian. Segarnya seharinya 7-9 ton ya. Kemudian bahan bakunya adalah kayu merahnya 8 ton. Kebutuhannya adalah secang dan jahe ya. Untuk minuman segar, cap segar, untuk secangnya butuh 9 ton dan jahenya butuh 8 ton. Bugarnya adalah 7 ton. Untuk cap bugar, secangnya butuh 7 ton dan jahenya 4 ton. Persediaan kapasitasnya adalah sekitar 35 ton ya. Dan jahenya persediaannya sekitar 38 ton. Keuntungannya per unit adalah 5.000 untuk segar, kombinasi dari secang dan jahe, dan bugar adalah 7.000 untuk kombinasi antara secang dan jahe untuk minuman cap bugar. Baik, rekan-rekan semuanya silahkan untuk tugas ini sama, gunakan 3 komponen, yaitu fungsi dari tujuan variabelnya, kemudian identifikasi variabelnya apa saja, constraint-nya. Bisa dilihat seperti ini ya, dikerjakan seperti ini. Menentukan variabel keputusannya apa saja, fungsi tujuannya apa saja, dan constraint-nya apa saja. Perlu diingat di sini variabel keputusan mengidentifikasikan variabel keputusannya apa saja,
fungsi tujuannya seperti apa, dan constraint atau solusinya seperti apa. Semua jawaban pertanyaan-pertanyaan ini, soal-soalnya dimasukkan pada 3 komponen tadi ya. Jika tidak ada yang tidak baik, jika tidak bisa dimengerti, silakan tanya saya kembali dan tanyakan nanti ketika proses tanya jawab dan pengerjaan tugas latihan dari maksimalisasi. Terima kasih, sekian perkuliahan kita hari ini. Sampai jumpa pada perkuliahan selanjutnya.